Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua, Bapak Ibu yang luar biasa di seluruh Nusantara Indonesia. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat mengikuti webinar Guru Daring Milenial yang diselenggarakan oleh PBPGRI bekerjasama dengan Rumah Perubahan dan Mahir Academy. Ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa dan baik sekali bagi kita sebagai pendidik, tentunya untuk mengembangkan diri, meningkatkan profesionalitas kita sebagai pendidik, sehingga nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, memberikan pembelajaran yang bermakna, dan memberikan sebuah perubahan yang lebih baik ke depan, sehingga kita bisa berkontribusi secara positif untuk pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia dan saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Rahman SPD. Saat ini saya di PGRI diberikan mandat di APKS PGRI Jember sebagai ketua, dan saya mengajar di SMA Negeri Plus Sukowono, mengampu mata pelajaran matematika. Bapak Ibu yang berbahagia dan luar biasa, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk berbagi kepada Bapak Ibu di seluruh Nusantara tentang bagaimana kita melakukan atau melakukan sebuah penilaian dengan portofolio berbasis digital. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi inti tentang portofolio berbasis digital, mari kita sekadar mengingat tentang penilaian yang harusnya kita lakukan. Ya. Ya. Ini sebagai pengantar penilaian pembelajaran, kita mengingat bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan, di sini ada 8 standar. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tentunya Bapak Ibu ini memahami seluruh 8 standar ini. Kita akan lebih mengerucut pada 2 standar yang langsung berhubungan dan bersentuhan dengan tugas pokok fungsi kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah tentang standar proses, dan yang kedua adalah standar penilaian pendidikan. Tentunya di dalam standar proses di sini, kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa melaksanakan sebuah rencana pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran, kemudian yang dilanjutkan dengan proses pembelajaran, yang kemudian ditutup dengan atau diakhiri dengan penilaian pembelajaran. Dan yang kedua adalah di sini adalah standar penilaian pendidikan. Di dalam kita melaksanakan sebuah penilaian pembelajaran, ada 3 ranah yang kita lakukan penilaian. Ya, yang pertama adalah ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Ranah afektif yaitu meliputi ranah sikap, jadi karakter perilaku dari peserta didik kita. Apa yang dapat kita lakukan? Tentunya ini bisa kita dapatkan melalui sebuah observasi, penilaian diri siswa, penilaian teman sejawat, maupun juga jurnal. Begitu juga dengan penilaian kognitif, jadi penilaian pemahaman pengetahuan dari peserta didik. Ini dapat kita lakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, maupun penugasan. Dan yang ketiga, penilaian pada ranah psikomotor yang biasa dan sudah kita lakukan, yaitu adalah tes praktik, project, dan portofolio. Nah, kita akan lebih memperdalam tentang bagaimana kita melakukan sebuah penilaian psikomotor ini menggunakan portofolio. Portofolio yang sudah kita lakukan biasa kita menggunakan kertas secara manual. Nah, nantinya bagaimana kita portofolio ini kita kemas dalam bentuk digital. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya penilaian hasil belajar ini memiliki tujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Ya, secara umum di sini penilaian hasil belajar memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum kita ketahui di sini ada 8 prinsip. Yang pertama adalah sahih. Jadi kita melihat kebenaran, kesahihan atas penilaian yang kita lakukan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita dan peserta didik. Tentunya kita akan menilai secara benar apa yang dilakukan oleh peserta didik. Kita melakukan sebuah penilaian kemajuan pembelajaran dari peserta didik tersebut secara sahih. Yang kedua adalah objektif. Dalam hal ini kita melihat atau melakukan sebuah penilaian, kita tidak melihat karena subjektif dari peserta didik, tetapi kita melihat objektif pembelajaran, proses pembelajaran yang dilakukan dan diikuti oleh peserta didik. Dan yang ketiga, sifat memiliki prinsip adil. Yang keempat, terpadu, terbuka. Yang keenam, holistik dan berkesinambungan. 7, sistematis. 8, akuntabel dan edukatif. Secara khusus, prinsip penilaian hasil belajar di sini yang pertama adalah menekankan bahwa pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua adalah menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, dalam konteks mencerminkan masalah dunia nyata. Jadi mencerminkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir, divergen dan konvergen peserta didik. Yang kelima adalah memberi kesempatan peserta didik di dalam mengkonstruksi responnya di dalam pembelajaran. Yang keenam, hal ini penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran tentunya. Dan yang ketujuh adalah penilaian menggunakan berbagai cara dan berbagai instrumen. Secara umum bahwa penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang lain yang relevan tentunya, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas, guru kelas maupun guru mata pelajaran. Penilaian aspek pengetahuan ini dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, penugasan yang sesuai dengan kompetensi yang akan kita nilai. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, dan portofolio dengan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang akan kita nilai. Ini sengaja memang portofolio yang saya angkat karena kita melihat dari banyak penelitian bahwa portofolio ini sangat memberikan penilaian yang bermakna dan pembelajaran yang bermakna pada anak didik kita. Baik, apa yang dimaksud dengan portofolio? Saya mencoba bertanya kepada teman-teman guru di sekitar saya, apa sih yang disebut dengan portofolio itu? Ya, ada yang menyebutkan bahwa portofolio itu adalah merupakan bagian dari evaluasi. Betul. Portofolio merupakan evaluasi keterampilan siswa dalam pembelajaran berupa teks dan gambar. Nah, ini mungkin menarik untuk kita bahas bahwa apakah portofolio itu hanya berupa teks dan gambar saja seperti itu. Yang ketiga adalah ada yang menjawab bahwa portofolio adalah merupakan bagian penilaian keterampilan siswa yang didokumentasikan oleh guru sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Ada juga yang menyampaikan bahwa portofolio adalah merupakan koleksi berharga, berguna, berisikan pekerjaan siswa yang menceritakan atau menerangkan sejarah prestasi atau pertumbuhan siswa. Itu beberapa jawaban dari teman-teman guru tentang apa yang disebut dengan portofolio. Baik, ya. Kalau kita merujuk pengertian dari beberapa sumber dan beberapa ahli, disampaikan bahwasanya portofolio itu adalah merupakan laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Ini menurut Herman S.A. di dalam bukunya 2003. Ada pula yang menyampaikan bahwa portofolio merupakan fakta yang dilakukan oleh siswa
dengan mengumpulkan, menyeleksi atau merefleksi penilaiannya. Tentunya fakta-fakta yang dimaksud di sini adalah merupakan nilai karya atau karya dari siswa yang diberikan oleh guru dalam bentuk penugasan, baik itu penugasan secara langsung maupun penugasan secara tidak langsung. Penugasan di kelas maupun di luar kelas. Bagaimana dengan isi portofolio? Ya, disampaikan pula bahwa isi portofolio ini bisa berupa dalam bentuk draft mentah, jadi rencana. Kemudian ada yang berupa nilai, ada berupa makalah, benda kerja, kritik atau ringkasan, lembaran refleksi diri, pekerjaan rumah. Ada pula juga bisa berupa jurnal. Ada pula juga hasil dari respon kelompok, grafik, lembaran catatan atau catatan diskusi. Nah, portofolio di sini yang banyak kita lihat bahwa portofolio itu berupa kertas, berupa gambar. Nah, itu yang biasa kita lihat dan disimpan, mungkin disimpan di kelas, ditempelkan di dinding kelas, ditempelkan di majalah dinding atau juga disimpan di perpustakaan. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi, ya portofolio itu juga bisa kita manfaatkan, bisa kita simpan di dalam notebook, di dalam bentuk multimedia, kita simpan dalam disket, flash disk, ataupun dalam bentuk file internet. Jadi kita upload di internet seperti itu. Secara umum bahwa portofolio ini dalam pendidikan merupakan bagian dari usaha dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum.